Sewaktu kita menyemprotnya, baru sekali semprot maka hama kutu kebulnya langsung terbang. Kali ini saya akan mencontohkan cara praktek penggunaan insektisida pada tanaman hias kita di rumah ataupun tanaman multikultura. Halo guys, kembali lagi di channel Samroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang apa? Yaitu ini dia, cara mengatasi hama kutu putih pada tanaman hias. Nah, buat teman-teman nih yang di rumah sedang mengalami galau karena banyak hama ya di musim kemarau ini, yaitu hama kutu putih tepatnya. Karena hama yang sering menyerang pada tanaman hias kita di rumah, baik itu Aloclasia, Calathea, Keladi, dan lain sebagainya, itu kebanyakan serangannya berasal dari hama kutu putih. Nah, hama kutu putih itu seperti apa sih? Nah, ini dia. Buat teman-teman yang suka merawat tanaman hias di rumah pasti tahu ya dari jenis kutu tersebut, yaitu dari hama thrips, aphids, dan kutu kebul. Saya akan bahas dulu dari dua, yaitu dari jenis aphids dan thrips. Hama thrips dan aphids ini termasuk jenis kutu-kutuan yang mudah dalam pengendaliannya ya, karena kutu-kutu tersebut tidak bisa terbang, maka cukup disemprot dengan larutan bawang putih atau larutan deterjen seperti Sunlight, lalu dengan larutan tembakau dan lain sebagainya. Cukup 2 atau 3 kali semprot, maka hama-hama tersebut akan langsung mati guys, karena langsung disemprot ke kutunya langsung ya. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah spesifik dari hama kutu kebul, yaitu dari jenis kutu yang bisa terbang. Nah, itu yang paling sulit, karena hama kutu kebul itu bisa terbang guys. Jadi biasanya nih, dengan menggunakan larutan bawang putih atau tembakau, sewaktu kita menyemprotnya, baru sekali semprot maka hama kutu kebulnya langsung terbang. Alhasil yang kita semprot cuma bisa dapat 2-3 ekor lah, biasanya hama tersebut langsung mati ya. Tapi bagaimana dengan teman-temannya yang mungkin sekitar 10-20 itu akan terbang. Nanti setelah kita pergi, setengah jam kemudian saya yakin hama kutu kebul tersebut akan datang lagi ke tanaman hias kita. Nah, stres bukan? Tapi di video kali ini saya akan mencoba memberikan solusi ya tentang cara membasmi hama kutu kebul dan juga cara pencegahannya, karena mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati. Nah, langsung aja ya, cara mencegah dari hama kutu putih yang menyerang pada tanaman hias kita adalah: 1. Hindari peletakan tanaman hias dengan tanaman-tanaman jenis hortikultura seperti cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena jenis tanaman seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya itu sangatlah rentan dengan serangan hama kutu guys. Lalu yang kedua adalah hindari peletakan jenis tanaman hias berbunga atau dengan tanaman hias daun. Misalkan seperti ini ya, tanaman hias keladi itu jangan dicampur dengan tanaman-tanaman hias seperti mawar, melati, marigold, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Tanaman-tanaman hias berbunga itu lebih mudah diserang oleh hama kutu guys, karena biasanya bunga-bunga tersebut menampilkan dari corak warna-warna yang cerah ya, dan hama-hama kutu tersebut itu sangatlah tertarik dengan bunga-bunga yang berwarna seperti berwarna merah, kuning, dan lain sebagainya. Lalu tips yang ketiga untuk cara pencegahannya adalah pada saat musim kemarau di mana hama-hama kutu biasanya mulai menyerang, itu sebisa mungkin kita memberi jarak pada setiap tanaman, misalkan antara pot yang satu, pot yang kedua, dan pot yang ketiga itu sebisa mungkin kita kasih jarak minimal 50-1 meter guys. Nah, itulah cara pencegahan pada tanaman hias kita agar tidak diserang oleh hama-hama kutu pada saat musim kemarau. Nah, sekarang kita menuju ke cara mengatasi dari serangan hama kutu kebul ini. Nah, untuk mengatasi dari serangan hama kutu kebul, yang kita lakukan adalah pertama kali penggunaan insektisida. Insektisida dalam hal ini saya menggunakan insektisida kimia ya, karena untuk penggunaan organik menurut saya untuk serangan yang hebat atau serangan yang parah itu susah ya untuk dikendalikan dari hama kutu kebul ini. Nah, pemilihan insektisida kimia inilah yang paling kita harus tahu. Insektisida kimia sendiri itu ada 2 jenis ya, yaitu insektisida jenis racun kontak dan racun lambung. Apa sih artinya? Nah, sebagai contoh misalkan pada hama aphids atau kutu daun, ketika kita semprot dengan insektisida kontak, maka langsung mengenai dari si hama kutu tersebut dan langsunglah mati dari hama kutu tersebut karena sudah mengenai kontak dengan insektisida yang kita semprotkan. Itu sifat dari insektisida jenis kontak ya. Nah, lalu insektisida jenis dari racun lambung itu artinya apa? Artinya
Jadi sekali lagi, pilihlah insektisida jenis dari racun lambung dan racun kontak. Mereknya apa aja? Teman-teman bisa searching ya di Google dengan cara nama jenis insektisida, racun lambung, dan racun kontak. Lalu yang kedua adalah melakukan pergiliran jenis insektisida. Nah, maksudnya apa? Yaitu misalkan pada minggu pertama itu kita semprotkan insektisida dengan merek A, kemudian di minggu kedua bisa menggunakan insektisida dari merek B. Kenapa kita menggunakan pergiliran dari dua merek? Karena kita menghindari yang namanya dari resisten. Resisten itu apa? Resisten adalah hama yang kebal terhadap jenis merek insektisida tertentu. Kita setidaknya mempunyai dua jenis insektisida yang berbahan aktif berbeda. Jadi digilir ya dari dua merek tersebut. Nah, oke ya guys. Kali ini saya akan mencontohkan cara praktek penggunaan insektisida pada tanaman hias kita di rumah ataupun tanaman hias hortikultura, misalkan cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya. Karena tanaman hortikultura itu paling parah ya untuk serangan hamanya daripada tanaman hias. Nah, insektisida seperti yang saya bilang di awal video, saya menggunakan merek Curacron ya. Kita lihat, kita baca dari di labelnya ya, yaitu insektisida racun, kontak, dan lambung. Nah, itu pemilihan insektisida harus yang tepat, yaitu ini ya, pilih dari racun, kontak, dan lambung. Tapi selain merek Curacron juga banyak ya. Teman-teman bisa searching aja di Google merek-merek insektisida yang bersifat racun, kontak, dan lambung. Yuk langsung aja kita praktek. Untuk penggunaan insektisida pada tanaman hias, saya rasa satu merek dari insektisida cukup ya, karena biasanya tanaman hias itu serangan hama kutu ini tidak parah kok, tidak seperti pada serangan hama kutu pada tanaman cabai, tomat, dan lain sebagainya. Pertama yang perlu kita siapkan adalah air sebanyak 1 liter ya. Di dalam alat sprayer seperti ini, nah ini dia ya, ini sudah saya isikan air ya sebanyak 1 liter di dalam alat sprayer ini. Lihat. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita gunakan untuk Curacronnya ya. Nah, untuk air 1 liter, untuk insektisidanya, untuk serangan yang gejalanya ringan, itu menggunakan dosis 0,4 ml ke dalam air 1 liter. Kita menggunakan pipet seperti ini ya. Ini setengah pipet atau 0,4 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam air bersih 1 liter di dalam alat sprayer ini guys. Buat teman-teman yang tidak punya alat pipet seperti ini, bisa menggunakan sendok teh ya, yaitu 0,4 itu sama aja dengan setengah sendok teh. Itu untuk gejala serangan ringan ya. Kalau parah bisa menggunakan dosis yang lebih lagi, yaitu 1 sendok teh untuk insektisidanya. Kalau sudah, kita bisa mengaduknya seperti ini ya. Nah, seperti ini insektisidanya kita aduk biar campur ya dengan air 1 liternya. Nah, kalau sudah, saya akan menambahkan dengan perekat ini. Ini adalah perekat insektisida. Nah, manfaat perekat ini adalah memaksimalkan pada penyemprotan insektisidanya ya, yaitu biasanya nih untuk tanaman hias outdoor, apabila tersiram air hujan, biasanya insektisidanya yang di daun nanti akan cepat hilang ya karena siraman air hujan. Tapi apabila kita menggunakan campuran perekat ini, maka walaupun tersiram air hujan, maka insektisidanya bisa awet ya, tidak akan luntur oleh siraman air hujan. Nah, dosisnya berapa? Kita bisa menggunakan 1 ml ya. 1 ml. Pada musim penghujan kita bisa menambahkan dari 2 ml ya, atau 2 sendok teh. Kalau udah, kita bisa mengaduknya lagi seperti ini. Kalau kira-kira udah larut, kita bisa menutup alat sprayernya. Nah, seperti ini. Barulah kita melakukan penyemprotan pada tanaman hias kita yang serang hama kutu ya guys. Nah, seperti ini ya. Kita semprot merata sampai mengenai seluruh daun-daun ya, agar daun-daunnya itu bisa terkena oleh semprotan insektisidanya. Nah, penyemprotan insektisidanya ini berapa kali sih? Yaitu untuk serangan hebat atau serangan parah, kita bisa melakukannya 2 hari sekali ya. Tapi untuk tanaman hias yang serangannya tidak terlalu parah atau ringan-ringan saja, kita bisa menyemprotnya seminggu sekali sampai si hama itu tidak kembali lagi ya ke permukaan daun-daun tanaman hias kita. Penyemprotan insektisida ini lebih baik dilakukan pada pagi hari ya, yaitu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, di mana matahari belum terik. Nah, oke ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai ketemu ya di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Oke guys. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Dadah.
Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.